Oke, selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang tentunya untuk malam ini spesial bahas PP yang wajib kalian tahu. Wajib kalian tahu. Ada hal yang cukup menarik, cukup besar di dalam kripto yang ke depan akan terjadi. Nanti saya himbau koin kalian yang 10% jangan pernah dijual untuk jangka panjang. Untuk bini muda bisa, jangan. Untuk anak istri kalian, untuk pensiun dini, untuk masa depan anak cucu kalian. Karena koin ini akan menjadi besar. GZ adopsi PP itu bukan orang bodoh. Ada sesuatu hal yang besar. Desentralis murni itu hanya ada di BTC dan di PP, tidak ada di koin lain. Saya akan jelaskan satu persatu, akan tetapi saya tentunya harus udut dulu, ya. Wong edan ya udut tok, masa Mas Bro ora udut sing waras kok. Sing edan ya udut yo. Kalem sik ya, tenang wae, tenang. Aduh, kok jatuh sih? Ini kampret ini. Nikmat. Saya agak kurusan dikit ya. Udah 3 bulan lebih saya nggak tidur malam. Gembleng terus malam, gembleng jiwa, gembleng asupan gizi batin. Karena apa kawan, yang paling berat kata Nabi kita bahwa perang yang paling besar bukan perang Badar, tapi perang melawan hawa nafsu yang ada di kita. Mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu harus dikendalikan, bukan diumbar sana sini. Kambing kok. Oke, saya langsung akan kasih info mengenai PP yang akan jadi besar ke depan. Sekarang apa nanti? Nanti apa sekarang? Sekarang apa nanti? Penasaran tentunya kalian, ya. Tak udut dulu. Mati mulu. Sambil saya ngurusin badan dikit, merokok, terus ngopi. Tapi kalau ngopi lambung biasa kena. Untuk apa namanya, kemarin sempat gemuk itu, badan kurang lincah. Kalau untuk silat tuh kurang lincah, nggak begini bisa. Kurang lincah, jadi siang banyak nggak makan. Oke, saya langsung bahas. PP itu depth-nya sudah lepas koinnya. Pada waktu itu koinnya terbang tinggi 9 digit dalam 14 hari, ya. Itu cuannya gede, dilepas semua. Dikira nanti koin ini nggak akan jadi besar, karena desentral itu jadi besar. Sepanjang sejarah hanya ada di PP, nggak ada di koin lain. Mana ada meme koin yang desentral, telepong, telek, nggak ada. Depth-nya itu nggak mau. Jangankan meme koin, kawan-kawanku semua, sayangku, cintaku, yang mana koin yang sekelas ETH, Cardano, pokoknya altcoin tuh ya blockchain nggak ada yang desentral itu, nggak ada. Depth-nya itu mau nyimpen koin yang banyak. Mending ya kalau masih sentral tapi maksimum pasokannya ada. Maksimum pasokannya pun banyak koinnya nggak ada. Dia bisa cetak setting kapan saja saenake dengkule dhewe gitu loh. Ini menarik si PP. Saya bacakan artikel ini yang sangat wow menurut saya, ya. 1,6 miliar dolar. 1,6 miliar dolar dalam 2 minggu terjadi di PP. Twitter dan TikTok melakukannya lebih baik daripada anggaran pemasaran 9 digit. Artikel ini sangat menarik. Twitter dan TikTok melakukan lebih baik daripada anggaran pemasaran 9 digit dalam 14 hari setelah peluncuran PP. PP diluncurkan, banyak YouTuber besar yang bahas waktu PP mau diluncurkan kok tanpa presale, tanpa penjualan, pra-penjualan, hanya di Ethereum, nggak di mana-mana. Itu guaspinya gede, yang bahas pun nggak beli. Ternyata dalam
14 hari 9 digit dipotong. 0 di belakang koma dipotong. Wow, terbelalak debtnya. Sikat habis. Debtnya sikat semua habis. Tapi mantep, nggak ada. Habis itu debtnya menghilang. Kucal kacil berantakan. Semuanya berantakan. Wah, ini gimana nih koin ini? Tak peduli setan. G-set, pam. Kalau debtnya sudah lepas, koin desentral penuh, ini sudah nggak ada campur tangan debtnya, dan koinnya sudah beredar semua. Sepanjang sejarah baru ada di PP. Apa ini dengan BTC ke depan bisa terjadi? Marginnya bukan harganya, tapi tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan atau meme dia mendadak, tanggung jawab masing-masing ya. 100 juta koin PP menjadi 1 miliar. Oke, Twitter dan TikTok melakukannya lebih daripada anggaran pemasaran 9 digit dalam hanya 14 hari setelah peluncuran PP mencapai kapitalisasi pasar 1,6 billion dolar yang didorong murni oleh mulut ke mulut, meme dan FOMO, bukan dari debtnya. Biasanya kan debtnya kan bakar ini mantap. PP tidak pernah tentang utilitas. Utilitas model apa? Utilitas BTC, utilitas yang namanya Doge, utilitas apa sih Pak bisa naik jutaan persen ya. PP tidak pernah berusaha menjadi proyek CAPI atau CAMPI. Berikutnya, ia diluncurkan tanpa utilitas atau visi besar, sebuah meme yang dipercaya oleh komunitas. Lalu pada Agustus tahun 2023, sebagian dari tim pengembang asli menguras multisig dan menghilang. Semua dijualnya, lari menghilang. Karena sudah pam tinggi, jual gede, takut digeruduk batu, kabur. Hilang, udah selesailah. Koin udah displasi, desentral udah lepas, udah jual gede ini. Timnya, ribut lah timnya itu tuh ribut. Kurang ajar lo, brengsek lo, kacau lo, asem lo. Pokoknya api, suara setan keluar semua. Nggak taunya dipam sama G-set. Wah, tangkap sama G-set. Ini baru koin ini, desentral nih. Udah nggak ngurusin debtnya lagi. Mantap toh. Itu yang terjadi pada PP. Makanya 10% aset kalian sudah biarkan saja di situ. Ya, itu kalian akan cuan gede ya. Oke, kita lanjut. PP tidak pernah berusaha menjadi proyek CAPI ataupun CAMPI. Berikutnya, ini diluncurkan tanpa utilitas ataupun visi besar, sebuah meme yang dipercaya oleh komunitas. Lalu pada Agustus tahun 2023, sebagian dari tim pengembang asli menguras multisig dan menghilang. Pasar panik sejenak, tetapi komunitas terus melangkah. PP membuktikan bahwa aset terkuatnya tidak pernah berasal dari tim, tetapi dari orang-orang di baliknya seperti kita-kita. Yang namanya pengembang, tim isinya garong, menguras, menjual, mencetak koin. Ini koin yang mantap, koin yang glowing seperti Mas Bro, glowing. Nggak ada panu. Kalau dalamnya pasti lebih bersih. Ya Bu Suweni ya. Aduh, Bu Suweni ini kacau ya. Maaf ya, canda Bu Suweni. Ini miliarder ini dia tuh. Ini mantep ini sama dia, udah sholatnya rajin, puasanya dengan kumisnya oke. Dia bilang yang penting nggak mikirin bodoh amat, nggak mikirin uang suami katanya. Yang penting uang kita udah menjadi miliarder, kerja iya, investasi kripto iya, BTC iya. Wah, kurang apa ini? Enak ini nih. Kalau punya bini yang begini, jangan punya bini ini mulu. 100 juta koin PP gitu ya, enak aja ya. Kita lanjut. PP tidak pernah tentang utilitas. PP tidak pernah berusaha menjadi proyek CAPI ataupun CAMPI. Berikutnya diluncurkan tanpa utilitas. Pokoknya bla. Sudah cukup lah. Kita matikan dulu pokoknya lah. Kurang enak, tapi sayang ya, enak lagi nih. Rokok tuh lagi kalau pas lagi enak, kalau enggak. Badan agak dingin nih, udah sekitar 3 hari ini. Kalau musim kemarau di sini udah mulai kemarau ya, panas tapi panas dingin. Jadi kepala boleh panas, hati mesti dingin, panas dingin. Karena di sini itu
kesananya kan udah Gunung Slamet Tegal itu, Gunung Kumbang, Gunung Slamet, jadi nggak ada kabut, nggak ada apa, jadi angin gunung itu turun. Kalau musim kemarau turun masuk ke sini, berhembus ke sini, jadi seorang kota di sana gunung turun, kaget. Kalau daerah Batang saya lebih unik lagi, deket pantai tapi dingin, karena pantai utara di Pantura sana, Lasroban sana, Batang Pekalongan, kemudian kan namanya pantai tapi langsung naik hutan jati. Alas Ruban Pekalongan Batang itu hutan jati, sebelahnya hutan jati, sebelahnya laut, jadi enak banget, dingin gitu. Tapi saya di sana udah banyak, di sini banyak panas pabrik. Kalau di sini kan sholat malam segala macam, wudhu malam itu, mandi malam itu sudah nggak terasa dingin. Tapi kalau daerah saya, walaupun dekat jalan raya, dekat Pantura, nggak jauh-jauh amat ya, itu kalau wudhu pas saya kesana itu subuh mau wudhu aja udah dingin kawan, lihat air itu. Apalagi daerah Guci ya, wah mana tahan. Mana tahan. Jadi kita membahas itu, dan ini sekarang kondisi market tuh lagi tarik ulur antara BTC season dan altcoin season. Tenang saja, tapi dilihat daripada fundamentalnya udah masuk harus ke altcoin season, karena grafik BTCD-nya udah lari ke atas masuk ke altcoin season. Di pertengahan di BTCD-nya kadang BTCD-nya nanti urusannya nanti indeks altcoin season-nya itu kadang di 54, 50, 51. Jadi lagi pertarungan yang dahsyat, tarik ulur antara altcoin season sama BTC season. Tapi BTC sudah tinggi harganya, kemudian tapi diramalkan akan sampai 116.000 sebelum November ini, akan loncat tinggi lagi karena ada undang-undang clarity aset itu, termasuk itu tanda-tanda alam yang kedua setelah kemarin ETF BTC ini, karena itu payung hukum regulasi yang jelas, itu yang yang dibentengin adalah BTC. Makanya masuk BTC itu nggak ada salah. Kalau sekarang masuk BTC oke saja, nanti 2 miliar dijual masuk, itu akan masuk. Apalagi tahun 2028 akan halving. Yang salah itu yang salah jual. Masuk di 2 miliar sekarang dijual ya soak ya, masuk di 500 juta aja bisa rugi, padahal harganya sekarang 1 miliar lebih. Kenapa masuk di 500 juta bisa rugi? Goblok bener. Jualnya di bawah 500 juta ketika perang Putin Ukraina, itu kan goblok. Kalau sekarang yang masuk di 1 miliar dijual 2 miliar itu cuan, tergantung kita jualan. Kalau kita jual murah terserah Anda sendiri yang jual murah kok. Siapa suruh jual murah? PP jual murah siapa suruh? PP itu ATH-nya berapa? 0,4, cuma 4 kali lipat lagi. Si Badoge masih jauh. Tidak ada meme coin yang desentral seperti PP, yang mana mereka masih banyak dipegang, dicampur tangan sama debt-nya. Bukankah Gala, Sandbox, ETH, macam-macam debt-nya masih mempengaruhi, masih bisa menjual. Ada yang namanya yayasan, Cardano Foundation, ETH Foundation, Masbro Foundation, macam-macam. Untuk PP, wah, debt-nya sudah males. Di webnya saja sudah nggak ada postingan-postingan, sudah nggak punya apa-apa, kere ya, debtnya sudah nggak megang ya. Kayak kemarin contoh Fun dari Jakarta, harganya 27 kan kemarin, terjadi unlock, beredar supaya akan di unlock, kan kuncinya akan dibuka, keluar ke pasaran. Wadah, pada Japri Mas Bro gimana ini, jual dulu. Jangan, ini kalau Fun itu terbaik di Solana, jaringan Solana, karena koin itu aplikasi yang untuk membuat meme coin. Sama satu Jupiter debt-nya daripada Solana jangan dijual, itu debt-nya nggak goblok, itu untuk mancing-mancing kalian. Begitu beredar itu malah pada serok, mumpung harga murah, itu, ingin menguasai, tapi hati-hati, debt-nya masih menguasai 50% lebih dari pasokan total si itu si Fun. Jadi kalian ketika akhir tahun nanti cuan, kalian TP saja. Itu mirip kayak inilah, kayak belajar dari, karena sudah diakuisisi sama ETH, Solana, dan kemudian si Fun ada di jaringan Solana, dia belajar kali berguru sama Foundation ETH, jadi harus menguasai banyak koinnya. Beda PP, mantap.
nggak ada di webnya posting PP lagi, posting ini lagi. Dia pikir ngapain juga posting. Beda Baby Duki, postingannya tiap hari ada. Postingan membakar besar-besaran dari tahun 2021. Saya ngikuti Baby Duki sampai melekok, saya buang semua Baby Duki, kampret ya. Mau dibakar setengah dari pasokan, pret. Mau dibakar besar-besaran, pret. Keluar-keluarnya aja sudah berbulan-bulan mau pembakaran. Akhir tahun di Agustus sudah dipromosikan, kampret. Ternyata apa? Setelah akhir tahun dibakarnya sedikit. Kadang-kadang malah justru sekarang tambah pasokan 420 billion di Solana, di Ethereum yang awalnya di BSC sekian. Gue opo gue. Itu saya jelaskan, makanya main kripto itu harus cerdas, benar dan berjangka panjang. Jangan berkutangan, besok cuan, ondol anjlok. Cuan saya aja ngoceh begini belum cuan. Ya kalau saya trade aja mending nge-trade dapat juta-juta, ngoceh begini nggak ada yang sawer lagi, kampret. Percaya kawan ya, yang ada diminta 100 juta kawan. Kacau ya. Jelas ya, ini juga dikasih clarity aset, sudah saya jelaskan tadi ya. Sebelum Agustus itu harus sudah deal ya. ACC udah di ACC sama Katrum, udah nggak ada celah-celah yang merugikan sana sini. Butir-butir undang-undangnya sudah deal, tinggal digenjot apalagi, apa dipoles apa diapa nggak ngerti. Urusan Senat AS sana yang akan reset sebelum Agustus reset, jadi akan selesai. Untuk BTC ini ada yang namanya grafik gini nih, pakai gini aja ya. Ada grafik, ada garis gini nih. Nah di atas garis ini ada BTC yang naik turun, masih di dalam trendline-nya, masih dalam trendline-nya. Tangannya cuma dua ya, bingung ya, pakai kaki mentang gini. Gini. Jadi ada garis gini, itu masih di gini. Ya sekarang menyentuh di trendline bottom ini, di trendline ya, kalau nggak jebol ke bawah tapi bottom, kemudian kalian masuk saja. Di prediksi akan masuk ratusan ribu dolar. Ratusan ribu dolar itu kecil. Sekarang berapa? 65 atau 68? Itu kecil, akan 2 miliar lebih. Clarity aset loh, jangan main-main. BTC PP ya, tapi harus lebih besar di BTC-nya ya. BTC berada di spot 65.000K katokmu. PS lantai P10 sebesar 64,2 katok K ribu ya dolar. Menyisakan celah hanya 1,8%, posisi bearish terlihat terbatas, sementara potensi bullish tetap terbuka lebar. Jadi akan ke atas lah ya. Clarity aset sudah saya jelaskan juga ya. Ini naik turun dikit, ternyata para penambang, para Bitcoin terus menekan likuiditas pendek setelah rebound dari level terendah awal Juli. Jadi masih ada main lepret, dihajar, ditendang sama Katram, sama bandar ya. Oke jelas ya. Jadi ini menarik banget untuk PP itu, nggak ada yang koin sejos ini. Ya sekarang yang bikin rusak itu siapa? Yang kebanyakan sejarah, dari Gala, dari Sandbox, dari Setmoon, Saitama, wah gede saya, Setmoon, Saitama, banyak banget itu yang maling itu depnya kawan. Itu ya kalau udah kesel ya kayak Raja ya, punya koin yang kecipul ngambil duluan. Untuk PP udah kalian jangan ragukan. GZ itu BTC banyak, BNB banyak, ETH banyak. Kok ngambil PP? Karena sudah lepas gapnya. Ini menarik, jadi kalian sabar. Ini masih dalam tarik ulur untuk Mas BTC season dalam season, tapi tanda-tanda dari TA BTC itu udah arahnya ke bawah di 59 tuh udah mentok, tinggal terjun ke bawah aja, cuan kawin gitu ya, ngurusin apa ya. Oh ya jelas ya, udah saya jelaskan si ininya pelangap-pelungut tok si ini. PP udah nggak bisa megang apa-apa. Maksimum suplainya ada, total suplainya sama, beredar semua. SM pegang 40% dari total pasokan, 62% dipegang GZ. Well hanya megang 23% saja, nggak bisa gerakkan dia. Yang bisa digerakkan ngepam, kemudian well gunting itu kan well gemblong, well pengecut.
sudah koinnya terkunci banyak, yang beredar sedikit, hanya koin sedikit, yang holdernya nggak ada, dipam sama dia, nggak ada TP. Tahu-tahu yang masuk di pucuk, dipasang leplet lagi sama trader, dipam sekalian, nggak ada yang TP. Ini kalau dia nggak akan turun kalau dia yang nggak TP, wong nggak ada order yang beli nggak TP, ya dia akan ke atas kan, makan menyikat uangnya trader yang pasang short itu. Kalau PP coba berani nggak ngepam, dikeroyok sama kita-kita, 23% saja si WLK pegang, 40% di bursa perdagangan, kemudian 62% di audit certiknya dipegang Binance, mungkin sama punya kita-kita investor yang ada di Binance. Apa yang terjadi? Memblin Tower debt-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sampai ada statement dari debt-nya bahwa PP sudah desentral, dilepaskan komunitas dengan supply and demand, naik turunnya tergantung komunitas. Itu karena sudah debt-nya sudah kebelet apa, udah kepepet, udah nggak bisa bayarin PP ya. Kayak jandaku tuh begitu, yang Jakarta ya, bukan yang mana-mana. Waktu masih muda tuh saya nggak suka laki-laki pemalas, mau kondo, ini bla bla bla, bisa cari duit sendiri, sombongnya banget petanang. Nanti kalau udah penyakitan, sudah tua nggak laku, saya mau mencari laki-laki yang mana yang bisa menerima saya apa adanya. Itu nggak tahu perempuan banyak. Ini kan lagi rame di pengadilan agama. 90% wanita menggugat cerai suaminya, dan suaminya nggak ada di sana. Gugatannya sekarang diperberat lagi. Nggak semudah ini aturan baru ya, nggak semudah itu orang menggugat suami, harus betul-betul real. Ditambah lagi kalau belum pisah rumah selama 6 bulan, belum bisa cerai. Mungkin itu aja. PP akan jadi besar kalian. Tahan kan PP. Lagi tarik ulur, naik turun masalah PT season, altcoin season, nanti ada waktunya. Siklus masih berjalan 4 tahun sekali. Masuklah BTC 80%. Oke? Yang positif diambil, yang buruk ditendang, tetap kior dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan tuh belum dadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro nggak tanggung jawab ya. Oke? Kalau cuan juga kalian yang nyaplok. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBBB, cos.